Bab 2050. Melatih api suci. Namun sebagai dharmakaya yang sangat dihormati Tianhuo, setelah melatih tubuh pemadam api sejati ini dengan sempurna, kekuatannya juga akan sangat kuat. Eric Kin menghela nafas setelah selesai membacanya. Tubuh pemadam api sejati memiliki kekuatan dharmakaya yang sebanding dengan pemurnian tubuh kuno, dan sejak itu, api tidak akan menyerang tubuh dan es tidak dapat dibekukan. Dengan metode teknik dharmakaya menggerakkan api suci, efeknya semakin berlipat. Selain itu, ada beberapa metode rahasia yang juga bisa digunakan dalam pertempuran, kekuatannya juga cukup kuat. Daripada mengatakan ini adalah kitab dewa, lebih baik mengatakan ini adalah kitab klasik yang mencakup segalanya. Dan ini hanya setengah dari isi ekaristi Kaisar Api Agung. Dengan kata lain, separuh lainnya mungkin merupakan metode pelatihan jiwa. Tubuh pemadam api sejati menggunakan api sebagai palu dan tubuh sebagai besi, ditempa dari dalam keluar, dengan kekuatan api suci membakar sekujur tubuh, mulai dari tulang dan jeroan, melewati fascia meridian, pada akhirnya mencapai kulit, dan akhirnya seluruh tubuh seperti api, tidak pernah berhenti. Eric Kin memikirkan isi tubuh pemadam api sejati, setelah merasakan semua bagian, kemudian mulai mencoba pelatihan. Dia memindahkan api suci, berputar di sekitar tubuh. Api suci beredar dan menyala di tengkorak, batang tubuh dan anggota badan. Melihat semuanya berada di tempat satu demi satu, Eric Kin melepaskan perlindungan Reiki dan membiarkan api suci membakar tulangnya. Akibatnya, begitu perlindungan dilepaskan, Eric Kin tidak bisa menahan erangan kesakitan dan hampir jatuh. Api suci memadamkan tubuh seperti magma yang membakar tubuh manusia awam, tidak dimulai dari kulit, tapi membakar tulang, setiap jengkal tulang seakan mencair. Butiran keringat besar langsung memenuhi dahi, depan mata Eric Kin menjadi hitam dan hampir pingsan. Namun, teknik telah memperkenalkannya sejak awal, dan Eric Kin bukannya tidak memiliki persiapan. Menahan rasa sakit yang tak terkatakan ini, Eric Kin mengertakkan gigi dan mengalirkan Reiki, menyebarkan aura api suci ke setiap tulang. Dengan begitu, rasa sakitnya 100 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Jika sebelumnya hanya sedikit magma jatuh ke tubuh, kali ini seolah-olah seluruh tubuh direndam dalam magma. Tidak bisa berlatih dengan menderita seperti ini, takutnya dharmakaya belum dipraktikkan, diri sendiri sudah terbakar mati lebih dulu. Membalikkan tangan, Eric Kin mengeluarkan botol berharga dan mengeluarkan sejumlah besar cairan spiritual, memenuhi seluruh tubuhnya. Sambil menggunakan api suci untuk memadamkan tubuhnya, dia menggunakan cairan spiritual untuk melembabkan anggota tubuhnya yang terluka. Jika Tianhuo masih hidup, melihat adegan pelatihan Eric Kin pasti akan sangat terkejut. Tubuh pemadam api sejati, proses memadamkan tubuh sangat menyakitkan, tetapi teknik ini tidak mengatakan harus bertahan berapa lama, atau ada persyaratan seperti siklus mingguan untuk mencapai efek pelatihan. Sesuai dengan teknik, dalam pemadaman api suci, setiap kali kultivator bertahan 1 detik, maka peningkatan 1 poin dalam memadamkan tubuh. Oleh karena itu, kultivator dapat melanjutkan langkah demi langkah, dan bahkan hanya berlatih beberapa tarikan napas, belasan tarikan napas sehari untuk meningkatkannya. Namun, dengan mengandalkan sejumlah besar cairan spiritual yang ditumpahkan Eric Kin, terus mempertahankan posisi api suci yang menyala. Dengan berkah cairan spiritual, Eric Kin berlatih selama 1 jam penuh dan akhirnya tidak bisa mengontrol kekuatan api suci dan harus istirahat sementara. Meskipun menderita seperti bertahan di api penyucian, Eric Kin menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Saat pulih kembali, ada sentuhan kegembiraan di wajahnya. Rasa sakit dari proses kultivasi ribuan kali lebih tinggi dari kultivasi normal, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat daripada metode konvensional. Dengan begini, di ruang memurnikan obat mengalami 4 jam penderitaan dan siksaan.
Tunggu kembali ke kolam cairan spiritual lagi. Pertama harus menelan reiki di kaki kolam dengan serakah. Erikin menghembuskan napas dan sudah merasakan perubahan yang dibawakan oleh tubuh pemadam api sejati. Tidak hanya tulangnya sendiri, tetapi juga secara bertahap beradaptasi dengan api suci yang membakar. Bahkan pikiran Erikin berputar, mengalirkan reiki di dalam tulang. Pada saat ini, tulang-tulang itu bersinar, menembus kulit dan fascia, memperlihatkan semacam batu kristal seperti master kuno, yang teksturnya seperti giok. Sebelum Erikin menggunakan metode, cahaya yang bersinar di tubuhnya terkondensasi dari luar, tetapi saat ini, fluoresensi terpancar dari dalam, tampak lebih dalam. Sebelum sampai pada fase penilaian, sudah memiliki tubuh master fase penilaian. Erikin menyeringai. Dirinya bukannya tidak tahu tentang Dharmakaya. Faktanya, tubuh Raja Qin adalah Dharmakaya yang sangat kuat. Hanya saja, ilmu sihir semacam ini umumnya setelah fase penilaian, barulah kultivator mulai fokus berkultivasi. Meskipun berada di fase transendensi, tetapi berlatih Dharmakaya di era Arkaan, tentu saja efeknya tidak jauh lebih buruk daripada kultivator fase penilaian. Istirahat sebentar, dan berkeliling, lihat apakah ada hal yang terjadi hari ini. 2 jam yang lalu, saat itu di tengah hari, Erikin juga berhenti berlatih untuk sementara dan terbang keluar dari kolam spiritual. Setelah membuka kunci formasi di sekitarnya, Erikin berjalan ke aula. Melihat Erikin, Leona Zhang dan yang lainnya tersenyum dan berdiri. Adik seperguruan, ini adalah token dan pakaian untuk murid P Partai Bagian Dalam yang dikirim oleh sekte pagi ini, dan murid Partai Bagian Dalam dapat menikmati segala macam perlakuan istimewa ada di Slip Giok. Leona Zhang menyerahkan sebuah tas penyimpanan kepada Erikin. Bersambung.